Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ibadah adalah sebuah tujuan kita hidup. Ibadah adalah alasan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah menjadi tujuan akhir dari segala aktivitas kita di muka bumi ini. Segala perbuatan kita yang kita kerjakan di muka bumi ini. Ibadah adalah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat ibadah. Pemahaman terkait dengan ibadah adalah harus benar-benar lebih komprehensif dalam seluruh aktivitas kehidupan. Tidak saja menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena tidak semua aktivitas kita di muka bumi ini adalah aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak juga aktivitas-aktivitas yang bisa jadi kita larang, itu tidak semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada aktivitas yang diizinkan oleh Allah. Ada aktivitas yang memang benar-benar kita bisa melaksanakannya. Dan bagaimana itu bisa bernilai ibadah? Maka tentunya harus benar-benar didasari dengan tujuan ibadah. Bukankah kehidupan kita dalam keseharian, dalam sehari kita beraktivitas 24 jam. Aktivitas dalam 24 jam tentu yang kita lakukan tidak semua aktivitas yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ada perintahnya. Tidak. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang memang tidak ada perintah, tapi juga tidak ada larangan. Artinya aktivitas itu adalah aktivitas yang tentunya diizinkan oleh Allah. Ketika aktivitas itu diizinkan oleh Allah, maka jadikan aktivitas itu adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Maka setidaknya ada 3 hal penting untuk memastikan bahwa aktivitas kita ini benar-benar bernilai ibadah. Yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan an-niyah. Artinya semua aktivitas kehidupan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua aktivitas ini kita curahkan dan kita kembalikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua adalah pastikan ketika aktivitas tadi itu adalah aktivitas yang memang itu dituntunkan bagaimana tata caranya, diajarkan bagaimana ketentuan-ketentuan proseduralnya, maka pastikan ibadah tadi kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita tuntunkan. Ada prinsip yang kedua, pastikan sesuai dengan tuntunan. Jangan kita melaksanakan aktivitas ibadah, tapi aktivitas tadi tidak atau jauh dari nilai-nilai tuntunan. Tentunya tuntunan yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis An-Nabawi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dalam semua aktivitas ibadah tentunya benar-benar mementingkan atau memperhatikan aspek yang kita sebut dengan prinsip kemudahan, prinsip balancing, prinsip dalam rangka tidak mendahulukan prinsip yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan juga tidak mendahulukan prinsip yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Artinya harus benar-benar balance, harus mengedepankan adanya kemudahan dan keringanan. Wa ma ja'ala fid dini min haraj, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jelas itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban kepada manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani di luar kemampuan kita manusia. Maka ada prinsip kemudahan, ada prinsip balancing. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Ada urusan dunia tapi tidak lupa juga urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah definisi penting dalam beribadah. At-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Tapi juga wal amali bima adzina bihi syari. Dua dimensi ibadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tapi juga mengamalkan yang diizinkannya. Tentunya bingkai dari ibadah itu adalah setidaknya 3 prinsip. Pastikan niat dan motivasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlisina lahuddin, ikhlas kepadanya. Yang kedua, pastikan itu sesuai dengan tuntunan. Amalan solehan, amalan yang benar, bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar itu membuat kita lelah atau bahkan capek. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengedepankan aspek balancing, mengedepankan aspek tawazun, mengedepankan aspek yang kita sebut dengan kemudahan dan keringanan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.